Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin yang berbahagia, besar disebut gelar, yang kecil tak disebut nama. Pertama sekali mari kita memanjatkan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah yang besar, kasih sayang Allah yang begitu luar biasa kepada kita. Kita diberikan kesempatan hidup, kemudian bisa beraktivitas. Nah, yang paling penting adalah Allah berikan kita anugerah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memaksimalkan waktu kita dengan umur yang Allah kasih. Kita nggak tahu sisa umur. Seperti kalau kita tahu sisa pulsa kita, tapi nggak tahu kita sisa umur kita. Tapi mudah-mudahan yang tersisa ini adalah yang terbaik, insya Allah. Karena itu hadir hari ini menjadi bukti, insya Allah kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, ya, menguatkan cinta kita kepadanya, dan semakin dekat kita dengan Allah, sebagaimana semakin dekat kita dengan kematian. Mudah-mudahan insya Allah kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, mari kita berselawat menyampaikan salam kepada teladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Insya Allah tidak lama-lama, 2 jam ke depan, 30 menit saja. Tadi sudah diingatkan oleh Ustaz kita, dan insya Allah kita makan malam, bukan sahur. Ya, ada 5 hal penting yang mudah-mudahan insya Allah menjadi bekal kita kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan tahun baru ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin yang berbahagia, adalah masalah waktu. Waktu itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kita meyakini bahwasanya waktu adalah amanah dari Allah. Waktu itu makhluk Allah, tapi sekaligus waktu yang Allah berikan ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diingatkan oleh Allah dengan surat apa? Al-Asri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Ya. Kemudian surah Al-Furqan ayat 62, Allah juga mengingatkan kita, wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahar, dan dialah Allah yang telah menjadikan adanya malam. Berarti ada malam, ada dan siang, ya, khilqatan, ya, khilqatan liman arada ayyadzakara aw arada syukura. Jadi dijadikan adanya malam, adanya siang, silih berganti agar orang senantiasa apa? Ayyadzakara, ingat. Apa yang dia ingat? Umurnya harus berkah. Kalau ingin berkah umurnya, maka turunan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Au arada syukura, atau dia menjadi orang-orang yang bersyukur. Ambil pelajaran. Yang kedua, ambil apa? Rasa syukur kepada Allah. Nah, ini luar biasa. Begitu juga hadis Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah bersabda, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba. Jadi di hari kiamat kelak, ya, Allah akan
bertanya kepada setiap kita soal apa? Yang pertama, 4 hal yang ditanya. Yang pertama, atau dari 4 pertanyaan itu yang salah satu jadi pelajaran bagi kita malam ini apa? An umrihi fi ma'afna, tentang umurnya dia habiskan untuk apa? Untuk banyak di masjid, untuk ibadah, untuk kebaikan, untuk kemanfaatan, atau untuk apa? Pokok-pokok bersenang-senang. Hari ini identik dunia dengan 2 hal, hedonisme dan permisivisme. Hedon suka bersenang-senang, pamer, flexing, bahasa sekarang. Ya, yang kedua permisivisme, menghalalkan segala cara agar bisa bersenang-senang. Maka kemudian ya salah satu dari 4 pertanyaan yang Allah tanya nanti diminta pertanggungjawaban tentang umurmu dihabiskan itu kata Rasulullah, sebaik-baiknya tempat di muka bumi di mana? Masjid. Ya, ahabul makan, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Yang paling apa? Pasar. Sekarang saya tanya, mall itu masuk mana? Pasar. Kemudian kafe masuk mana? Yang punya kafe marah kan saya. Banyak yang kemana? Ke mall, ke kafe, atau ke masjid? Ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Berlama-lama di mana? Berlama-lama di masjid atau berlama-lama di kafe? Makanya kafenya kita pindahkan ke masjid, kulinernya kita pindahkan ke masjid. Mudah-mudahan Masjid Rahmatullah ini betul-betul menjadi rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita usah copek sekali. Awak makan bakso ya. Setelah makan bakso, apa lagi Ustaz? Kopi, teh. Disediakan insya Allah di Masjid Rahmatullah. Ya, ada masjid baru sekali. Itu di mana itu? Di Sukabumi. Ya. Namanya Masjid Sejuta Pemuda. Anak-anak muda. Tapi saya tengok mana anak muda sini. Banyak muda semuanya. Rasa muda. Rasa muda. Takbir. Alhamdulillah. Ya. Anak Melayu mendayung bersama, menyusuri siang hingga ke hilir. Setiap detik adalah amanah kehidupan. Jangan terbuang tanpa zikir dan fikir. Allahu Akbar. Ini yang pertama. Ya, bahwasanya waktu itu adalah amanah dari Allah. Setiap kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Yang kedua, kalender Hijriyah. Ini terkait dengan kalender Hijriyah. Kalender Hijriyah itu adalah syiar Islam yang harus kita hidupkan. Maka salah satunya adalah dengan acara malam hari ini. Maka bagaimana membuat ya syiar-syiar itu menarik. Hari ini banyak cara, sarana, dan alhamdulillah masyarakat Pekanbaru ini ya kalau kami nih Ustaz Kampung nih apa namanya itu meneliti dikit-dikit lah, tidak kayak kampus lah. Ya, ini terjadi apa? Pertumbuhan yang signifikan tentang semangat beragama di Pekanbaru. Masya Allah. Ya, sampai kemudian beberapa masjid itu seperti makan. Kita makan satu hari berapa kali? Berapa? Boleh tinggal 1 kali lagi sekarang. Berarti udah tua namanya. Kalau masih 3 kali masih muda. Sampai pengajian pun alhamdulillah sampai 3 kali ada di masjid itu pergi masjid ada masjid malah alhamdulillah menghidupkan majelis ilmunya dari 5 orang sampai 50 orang sampai di atas 100 orang di Pekan. Mudah-mudahan insyaallah di Rahmatullah ini juga nanti syiar majelis ilmu juga bertambah. Kita ini nggak kurang. Ya, alumni Timur Tengah di Pekanbaru kalau kita hitungnya ada sekitar 2.000 orang. Allahu Akbar, banyak ya. Mau alumni mana? Al-Azhar, mau alumni mana? Madinah, mau alumni mana? Maroko, alumni Maroko, alumni Sudan, alumni mana lagi? Termasuklah alumni di dalam negeri ini, alumni di Pekanbaru sendiri. Tidak mana? Kita dokter, profesor
mungkin buat Indonesia ada 2000 yang tercatat oleh saya, mungkin nggak tercatat lebih banyak yang dicatat oleh malaikat. Ya, maka insya Allah kita tidak kekurangan ulama yang menjadi rujukan kita. Karena itu ya, syiar kalender Hijriah ini yang menjadi syiar Islam, bagaimana kita hidupkan. Dan ini ketetapan Allah Subhanahu. Jadi menghitung bulan berdasarkan penanggalan bulan, berdasarkan bulan itu adalah sunnatullah. Jadi kalender Hijriah yang kita pakai sekarang ini, ya, itu kan berdasarkan apa? Berdasarkan bulan. Bulan itu ditandai dengan apa? Hilal. Makanya kata Rasulullah SAW apa? Berpuasalah kalau sudah melihat hilal. Ya. Kemudian berhari rayalah, ya, ketika melihat hilal. Artinya dari satu bulan ke bulan yang berikutnya dengan melihat hilal. Itu sudah Allah tetapkan penanggalan berdasarkan bulan ini kapan? Sejak kapan? Ayo buka surat At-Taubah ayat 36. Ayat 36 At-Taubah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya ya, iddatasyuhur menghitung bulan demi bulan di sisinya Allah. Ada 12 bulan. Ya, fi kitabillah. Jadi Allah yang menetapkannya. Ya, Ibnu Katsir mengatakan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kapan? Yauma khalaqas samawati wal ardh. Itu sudah tahu kan? Di hari di mana langit dan bumi diciptakan. Jadi penanggalan berdasarkan bulan ini yang kemudian disebut oleh kita hari ini dengan Hijriah itu, ya, itu menghitungnya sebagai syiar Islamnya. Ya, setelah sepeninggalan Rasulullah SAW, nah, disebutlah dengan apa? Kalender Hijriah. Tapi berhitung melalui bulan itu sudah ada sejak penciptaan langit dan kok tiba-tiba hari ini orang nggak tahu hitungan bulan berdasarkan perhitungan bulan kalender Hijriah. Sampai kemudian Allah mengatakan apa? Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan yang telah Allah tetapkan itu sejak penciptaan langit dan bumi itu ada 4 bulan haram. Dan kita hari ini berada pada bulan Muharram. Maka bulan Muharram yang akan masuk sebentar lagi ini, atau sudah masuk hari ini? Oh, tidak ada yang berselisih ini. Tidak ada yang berselisih. Satu Muharram tidak ada yang berselisih. Satu Ramadan. Apa? Laki bini selisih. Ramadan selisih apa? Idul Fitri apa? Selisih juga. Ya Allah, itu 3 kali ya biasa bersih sama bapak ya. Berselisih jalannya suami pulang. Hai, alhamdulillah satu Muharram tak berselisih. Padahal berhitung melalui bulan itu jauh lebih mudah. Cobalah cek itu di YouTube di mana, bagaimana ya usaha yang luar biasa untuk apa? Menetapkan kalender Masehi. Itu luar biasa. Sudah masih berselisih sampai hari ini. Tidak semudah menghitung berdasarkan penanggalan bulan. Walaupun kemudian perselisihan itu karena apa? Cara melihat bulan, cara menghitung. Nah, cara inilah yang membuat kita berselisih. Tapi sesungguhnya itu mudah. Ya, maka yang pertama sekali ini apa? Kita tahu ini syiar. Kita tahu ini adalah apa? Allah yang menetapkannya. Maka jangan sekali-kali kita bermain-main dengan ketetapan Allah. Mudah-mudahan perselisihan kita ini masih dalam perselisihan yang ditoleransi. Mudah-mudahan. Tapi kalau laki bini mencokak gara-gara bilo Idul Fitrinya bapak. Nah, mudah-mudahan salah satu Muharram ini ya sama. Karena nanti kalau nggak sama itu Muharramnya mau puasa 10 Muharramnya yang mana kok yang Asyuranya. Nah ini ya, tapi mudah-mudahan ada hikmahnya. Intinya apa? Kalender Hijriah hidupkan. Tapi saya yakin di sini
tahu ya, Muharram ya, dan itu masuk dari 4 bulan haram. 4 bulan haram itu Dzulhijjah, Muharram, kemudian yang keempat Rajab. Nah, nanti ya ada terlampaui Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, baru kemudian Rajab. Ya, kemudian di bulan Rajab Rasulullah SAW ya berdoa, mengajarkan kita doa, ya Allah berikan berkah kepada kami di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Kemudian sampaikan kami ke bulan Ramadan, ya Allah, tak terasa lagi nanti Ramadan berikutnya. Bapak Ibu sekalian, hidupkan kalender Hijriah ini. Maka ketika Rasulullah SAW ditanya tentang apa penanggalan berdasarkan bulan ini, yas'alunaka 'anil ahillah. Itu ayat berapa? 189 surah Al-Baqarah. Berarti ini setelah ayat puasa. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang hilal. Langsung dijawab oleh Allah. Nah, itu. Karena ini masalah hitungannya adalah masalah ketetapan Allah. Walaupun kita banyak meninggalkan hari ini, tapi kita ingatkan lagi. Ya, ini ketetapan Allah. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Langsung Allah kasih jawabannya. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakanlah hai Muhammad, hilal itu adalah apa? Mawaqit, tanda-tanda waktu. Mauqit, ya, tanda-tanda waktu. Ya, tanda-tanda waktu manusia. Jadi manusia itu berurusan dengan waktu Allah kasih. Ya, mawaqitnya, tanda-tanda waktunya. Wal hajj termasuklah urusan haji, urusan ibadah. Maka Ibnu Katsir ya menjelaskan dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, ja'alallahu al-ahillah mawaqita linnas. Jadi perhitungan berdasarkan bulan itu yang menjadi syiar kita hari ini itu ya apa? Mawaqitu linnas. Ya, tanda-tanda atau penentu waktu bagi manusia. Jadi enggak hanya orang Islam. Makanya Allah katakan apa? Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, penanggalan itu berdasarkan bulan karena paling mudah fi shaumih, dalam menentukan kapan dia puasa, wa fitri, kapan menentukan dia sudah berbuka, kemudian besoknya berhari raya, wa hajjihim, ya, menentukan kapan mereka berhaji, wa idadi nisaihim, termasuklah menghitung iddah. Karena sering ibu bertanya, Ustaz, gimana menghitung iddah? Berhitung iddah itu berdasarkan bulan. Makanya ada istilah data bulan. Lo kok menghitungnya Januari, Februari, Maret? Ya, udah jelas ya. Iddah itu berdasarkan bulan. Wa idada bisa, wa idada nisa'ihim, wa mu'amalatin, seluruh urusan. Kalau bisa administrasi pun berdasarkan kalender Hijriah. Tapi kalau hari ini gimana hukumnya Ustaz? Ya, kalau yang berdasarkan yang terkait dengan administrasi sudah lah. Tapi ibadah nggak bisa kan? Ya, ibadah harus sesuai dengan bulan. Air siang mengalir perlahan, sampan berlayar menuju tepian. Hijriah bukan sekadar hitungan bulan, tetapi syiar bagi kehidupan. Allahu Akbar. Yang ketiga, hijrah adalah perubahan. Nah ini, jadi kita bicara tahun baru Hijriah, ya, berbicara hijrahnya Nabi juga itu adalah perubahan. Makanya ketika Rasulullah SAW yang bersabda, barang siapa yang hijrahnya karena Allah, nah itulah perubahan yang utama, itu adalah apa? Iman. Kita ini Pak sebenarnya tumbuh kembangnya di atas fitrah keimanan. Dan yang merubah manusia kapan saja, di mana saja adalah iman. Jadi tidak ada ceritanya perubahan kalau dia tidak beriman. Maka bahkan manusia bisa semakin krisis. Sudah krisis lagi. Ya. Jadi kalau mau berubah gimana caranya? Iman. Ya. Negeri ini mau berubah kemana? Balikkan kepada sunnatullah. Ya, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka membentuk Hijriah ini adalah membentuk kita untuk berubah. Ya, maka kemudian Allah mengatakan dalam surah An-Nahl ayat 41, walladzina hajaru, dan orang-orang yang
berhijrah ya fillah, karena Allah. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena apa? Karena dunia, karena ingin menikahi seorang perempuan, maka dia dapatkan. Boleh jadi tidak dapat, tapi dia tidak mendapatkan Allah dan Rasulnya. Kalau hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dia mendapatkan dunianya kan? Ya. Makanya dalam surat apa itu? Surat 40 ya, ayat 51. Wa inna lanansuru rusulana walladzina amanu ma'ahum fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Jadi masalah Allah memberi apapun anugerah kepada orang mukmin itu hanya di akhirat kelak. Tapi Allah juga kasih realisasikan anugerah itu di dunia ya. Di dunia dikasih sama Allah, di akhirat apalagi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah min ba'di ma zulimu. Wah, itu perjalanan yang luar biasa kan. Bagaimana kezaliman, penganiayaan yang dialami oleh kaum muslimin sebelum hijrah ke Madinah. Ya, lan bawwi'annahum fid dunya hasanah ya, wala ajrul akhirati akbar. Maka kata Allah, pasti kami berikan kepada mereka tempat yang baik di dunia. Makanya kemudian Madinah itu jadi apa? Tempat yang kemudian dari Madinah inilah Mekah yang tadinya darul kufrin, coba penuh dengan kemusyrikan berubah menjadi apa? Darul iman. Yang ditandai dengan apa? Penaklukan kota Mekah. Sampai ketika itu ada 7 orang pemuda yang menjadi DPO. DPO betul. Termasuk di dalamnya anak Abu Jahal. Ya, di sini ada yang namanya Abu Jahal. Tidak ada ya, gelar kan ya. Kalau kami di Pakar Hidayah dulu ada nama gelar kan nama ya, gelarnya Firaun. Nah ini kemudian di jalan Garuda, udah dia tahu dia, iya kan? Kalau saya dianggap dusta, saking hebatnya Pakar Hidayah itu ada yang bergelar itu Pak, yang apa-apa itu umur mampu sedawas ya, yang anak muda satu udah meninggal, tapi saya bersaksi yang satu yang anak muda itu Pak, dia hijrah di jalan. Karena Pak, ketika saya khutbah di masjid ya di jalan Sumatera itu, waktu itu masjidnya lama, saya tengok preman yang di jalan Firaun itu ada di situ, di ujung di belakang, tapi kan itu ya. Saya lagi khutbah, sempat apa namanya, saking apa ya Allah, saking senang gitu. Karena dia hilang, dia DPO, rupanya dia sudah hilang. Itu selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diteriaki saya, bisa, dan taubat bisa. Nggak boleh Firaun. Nah rupanya lama setelah itu Pak Beliau, ya diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang enak kayak itu mantan preman. Kalau mantan ustadznya ngeriok ya. Nah, mudah-mudahan jangan lagi doakan saya menjadi mantan ustadz, mantan kiai orang Jakarta ya. Nah ini di dunia dikasih, ya di akhirat juga lebih besar, wala ajrul akhirati akbar. Nah ini dia. Rasulullah juga bersabda, wal muhajir man hajaro manahallahu an. Kata Rasulullah, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Berarti meninggalkan yang dilarang oleh Allah itu juga artinya apa? Berhijrah. Yang lain dikatakan hijrah itu adalah apa? Orang fokus ketaatan kepada Allah. Nah ini apa? Dari itu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka tahun baru ini, ya tahun baru ini ya membentuk kita. Bagaimana kita ini ya dari lalainya kita, kemudian kita mulai apa? Zikir. Dari lalai ghaflah menuju zikrullah. Ya, hijrah dari maksiat menjadi apa? Taat, ahlul taat. Hijrah dari permusuhan. Ada yang bermusuh sini. Ini rahmatullah. Ya, menuju apa? Ukhuwah. Ya, hijrah dari lemah menuju kekuatan. Saya pakai pantun ini. Tanjak Melayu indah dipakai, dipadukan baju teluk belanga. Hijrah bukan hanya di bibir ramai,
tetapi nyata dalam amal dan karya. Allah. Yang keempat, masih cukup waktu kita? Masih. Awal yang masuk tadi kan ada Ustaz Sobit tadi. Ustaz terjawab tadi. Untuk para pintu jangan lupa itu tak bisa masuk rumah. Yang keempat, Muharram adalah bulan mulia. Sampai-sampai Rasulullah SAW menamakan Muharram ini apa? Bulan Allah. Syahrul, saking dimulia. Yang pertama bulan Muharram itu masuk 4 bulan haram. Ya. Nah, yang kedua, ya, Allah menyebut, ya, Rasulullah SAW mengatakan Muharram adalah Syahrul. Sampai kemudian Rasulullah mengatakan berpuasa. Ya, afdalus syiyami ba'da Ramadan. Puasa yang terbaik, yang afdal, yang utama setelah Ramadan adalah bulan Muharram, Asyura. Maka jangan sampai ditinggalkan puasa Asyura. Tapi para ulama mengatakan ada 3 level puasa Asyura itu. Yang pertama apa? Level 3 hari. Jadi berpuasa di tanggal 9, 10 dan 11. Kami level yang tinggi. 3 hari puasa 3 hari. Kasih diskon Pak Ustaz, kita kasih diskon. Ya udah. Masuk level di bawahnya 2 hari. 9, 10 atau 10, 11. Ustaz, diskon lagi lah Ustaz. Bisa. Boleh diskon lagi. Udah. Nah, tanggal 10 aja puasa. Ya, walaupun Rasulullah mengatakan selisih orang Yahudi. Tapi ini adalah syariat Islam. Artinya kalau kita berpuasa di tanggal 10 itu, ya karena ingin mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, maka kita tetap mendapatkan pahala puasa Asyura. Karena Rasulullah SAW mengatakan kalau aku masih hidup tahun depan, aku berpuasa di hari ke-9 yang Rasulullah. Ya, rencana Rasulullah berpuasa hari ke-9 dan hari ke-10. Ya, nah ini level-level puasa. Bagaimana amal-amal soleh yang lainnya? Jelas. Satu, ini adalah bulan-bulan haram. Yang kedua, di bulannya Allah. Maka perbanyaklah amal soleh di bulan Muharram. Ya, apa amal soleh yang banyak? Di malam hari ini bakso sedekah bukan? Bakso dari sedekah nggak nih? Sedekah banyak orang nggak? Hah? Atau satu orang aja? Allahu Akbar. Berarti besok malam sedekah lagi. Jangan satu orang saja kan? Nah, tapi kalau malam hari pun di blok oleh satu orang nggak apa-apa. Besok satu orang lagi. Besok lagi satu orang lagi. Ya, dasar. Saya sarapan pagi coba. Akhirnya orang ramai ke rumah Allah. Pahala bapak ibu kalian nggak? Ya, nah ini beramal soleh lah. Dan ada satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Apa kata Rasulullah? Ala innalakum fi dahrikum nafahah. Ana fata'arradulah. Sesungguhnya kamu dalam hari-harimu, dalam hidup-hidupmu itu, kamu selalu tiupan-tiupan kebaikan. Jadi pintu-pintu amal soleh itu terbuka sepanjang tahun. Maka kata Rasulullah, ketahuilah, ayo segera kamu ambil pintu mana yang kamu suka. Yang penting apa? Cepat beramal soleh. Jangan ditunda. Karena seorang kalau menunda amal soleh itu pertanda. Nah, siap-siap. Ya. Kalau tak lemah imannya, hawa nafsunya, maka setan yang akan menggoda. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan, barang siapa yang tidak berada pada jalan Allah, maka dia sudah berada pada jalan selain jalan Allah. Selain jalan Allah, jalan apa? Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbanyak amal soleh. Nah, apalagi puasa ini, masya Allah. Apalagi hari ini orang karena kolesterol lah, apalagi asam urat, asam lambung naik, asam urat turun ke kaki. Masalah juga asam urat turun ke kaki, asam lambung naik. Ya, segala asam naik sekarang. Ya, asam di pasar naik juga bu. Ayam penjualannya harian. Nah, ya, maka gimana caranya? Masa karena kesehatan kita berpuasa, sementara ini adalah amal soleh, maka niatkanlah puasa itu karena amal soleh, dan dengan amal soleh itu kita akan sehat. Kata Rasulullah, sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Ya, nah ini
nelayan menebar pukat. Karena kami tinggal di rumah, makanya bicara nelayan siang gitu ya. Nah, biar panas pula orang Garuda. Ya, pukat ditebar di waktu fajar. Hijrah dari maksiat menuju taat agar hidup diberkahi Allah yang Maha Besar. Allah. Yang terakhir yang kelima, karena bau apanya nih? Bau tadi? Oh, ya bau. Yang kelima, pergantian tahun. Nah, ini sesungguhnya adalah momentum yang terbaik dan seluruh momentum yang terbaik dalam hidup kita. Untuk apa? Muhasabah. Ya, muhasabah. Nah, ini soal hasyar yang sering kita baca. Ya, hai orang-orang yang beriman, ya alladzina amanu ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah dan tengok apa yang akan kamu wal tanzur nafsun ma qaddamat, apa yang akan kamu bertanggung jawabkan di hadapan Allah. Ya, nah ini mohon maaf, ada ustaz yang sering isi juga di sini, Ustaz Haji Baharudin. Nah, hari Sabtu kemarin, dia wakil saya, wakil pengasuh di pesantren Al-Aufiyah. Ya, hari Sabtu kemarin umur 34 tahun. Wakil saya, dari awal kami mendirikan pesantren di Bypass itu. Dia ini orang Pulau Burung. Ya, ayahnya berasal dari Langgam, ibunya orang Pulau Burung. Kemudian tinggal Pulau Burung, kemudian masuk di pesantren Al-Kausar sini, terbaik dia. Berorganisasi, dia malah ketua organisasi siswa santrinya. Kemudian ke Mesir, ya menjadi juga sempat juga di samping nilainya bagus, dia juga menjadi apa? Menjadi ketua Riau, mahasiswa Riau di Mesir. Ya, periode 2016-2017. Kemudian 2020 dengan saya sama-sama kita mendirikan Alfiyah. Dan takdirnya Masya Allah, beliau Sabtu kemarin meninggalkan kita semuanya. Kalau ada Bapak Ibu yang pernah, karena beliau khas juga, kalau ceramahnya khas ya, khutbahnya khas. Karena saya tanya, di mana Ustaz khutbah hari ini? Masjid Rahmatullah. Saya ingat apa Ustaz? Nah, ini, ya. Dan kalau ada yang kurang berkenan dari beliau, mohon maaf. Ya. Nah, meninggalkan anak 4. Insyaallah masih kecil-kecil ya. Nah, kemudian 1 dalam kandungan, jadi 5. Maka saya bilang sama keluarganya, kebetulan mertuanya tinggal di kereta api sini. Saya bilang sama orang tua dan istrinya, mertuanya, sama istrinya, sama anaknya, ya, beliau ini pendiri pondok. Ya, sebagaimana Rasulullah memelihara anak yatim, keluarga anak yatim, maka pondok insya Allah bertanggung jawab, ya, sampai nanti anaknya sekolah jadi orang soleh. Insya Allah, maka kami siap juga memelihara anak yatim. Dan di pondok ini 40% santri kami dari 200 santri itu 40% yatim duafa. Allah banyak anak saya. Misalnya, alhamdulillah. Nah, jadikanlah ya pergantian awal tahun ini memang momentum untuk muhasabah. Kata Umar bin Khattab, ya hasibu anfusakum. Hisablah diri. Kalau orang sekarang bilang accounting. Ya, ini siapa di BPK sekarang lagi kayak BPK ya. Jadi accounting ya, apa namanya, hitung. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita jadikan momentum itu muhasabah, dan kita ingin sisa untuk kita sisa yang terbaik. Maka ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa? Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaiki agama kami, itulah yang menjadi pedoman hidup kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Jadikanlah dunia kami ini, karena kami sedang menapaki dunia ini. Ya, wa aslih lana akhiratana. Ya Allah, perbaiki akhirat kami ini. Allati ilaiha ma'aduna, karena kami nanti akan ke sana. Kemudian waj'alil hayata ziyadatan lana fil khairat. Kita ingin sisa untuk kita ini bertambahnya kebaikan. Waj'alil maut, dan jadikanlah kematian rahatan lana min kulli syarr. Istirahat kita dari segala bentuk keburukan. Bunga cempaka mekar berseri, harumnya sampai ke tengah laman.
Orang beriman selalu mengoreksi diri sebelum datang hari apa? Kematian. Nah, ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Tidak usah lama-lama ya. Nanti udah dingin gak enak kok. Nah, yang panas-panas itu udah panas. Ini saya tengok, saya sebenarnya grogi pas saya tengok ini wajah-wajah orang soleh semuanya. Orang soleh, orang berpendidikan, orang berilmu. Ini Ustaz salah panggil Ustaz. Ya, saya ini Ustaz dari ujung kota datang ke sini, tengok orang ini semua nih. Maka sakit groginya saya begini aja ya. Jadi tak usah lama-lama ceramahnya dan berkah untuk semuanya insyaallah bertambah apa namanya dimudahkan segala urusan Bapak Ibu semuanya, dilapangkan rezekinya, ya, dimudahkan